Damang, mata nuju naon? Oh, Mohon. gimana ya gitu? Ya, weh mancing. Ayo mah nuju naon ya? Biasana ya nu ngajajap ieu na ka lapakna sareng abang sok ngiring. Ya. Dinten di dieu mah teh nya. Sadi dinten teh. Oh. Nya. Mun sareng saha wae anu teh mak di dieu teh. Oh nyalira teh. Nya. Nya alhamdulillah tapi sehat mak. Alhamdulillah. Yuswa seberapa ini teh? 70. Oh, Yuswa 70. Oh. Para penonton atau khususnya subscriber dari Broview guys. Jadi ini rumah si Mak yang berada di pinggiran Waduk Cirata. Nah, jadi Waduk Cirata. Jadi di sebelah sini tuh Waduk Cirata guys. Nah, itu Waduk Cirata. Nah, kalau saya review sedikit, ini posisinya seperti ini nih. Posisi rumah si Mak tuh jadi posisinya dekat dengan Waduk Cirata guys, seperti ini. Posisi Mak ya cukup memprihatinkan sih, memprihatinkan, tinggal seorang diri. Cucunya sih banyak, jadi rumah panggung. Ini yang ini nih, tinggal seorang diri di sini. Ma panginten mau tiasa lami ya aya katitipan sekedik nya mudah-mudahan ya mudah-mudahan aya manfaatna kanggo emak mohon pidoana. Jadi intinya untuk subscribernya Broview, terima kasih yang sudah menitipkan infak atau sedekahnya. Kebetulan Broview lagi ada program Ramadan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara-saudara kita yang butuhkan. Ma, abi teras uih nyamanya. Mohon kirang hapunten, Ma. Assalamualaikum. Oh, mohon. Mama enggak, Ma. Berapa bersaudara, Bu, pamisa abang teh, Bu? Abang siapa ini abang teh? Ijal, Jaki. Tilu. Oh, tilu. Iya teh Raina, tilu teh. Oh, Raina tilu kalau Upami Rakana? Rakana teh berenang. Oh, sudah. Langkung ti 10. Oh, jadi si ibu teh udah ditinggal suaminya udah lama guys. Anaknya lumayan banyak. Jadi masih di dekat daerah Cirata. Ya. Kita kasihkan titipan dari sahabat-sahabat Broview semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ibu, ya puntennya, tapi ya mentah agak dibagi-bagi salit-alit sadayana, mohon salit ewan. Amin pidoana amin. Bu terasnya abi Dewi, mohon sadayana nuhun. Waalaikumsalam. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul My Name. Drama orisinal Netflix ini mengikuti perjalanan seorang pelajar SMA berusia 17 tahun bernama Yoon Ji-woo. Ayah Yoo Jin-woo meninggal secara tiba-tiba. Lalu Ji-woo mati-matian ingin membalas dendam pada siapapun yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepok. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Yoon Ji-woo yang tinggal seorang diri di apartemennya. Untuk menjaga keselamatannya, Yoon sampai menggunakan kunci berlapis di pintunya. Yoon yang masih SMA hendak berangkat ke sekolah.
Di luar, selama 24 jam penuh, 2 orang polisi selalu mengawasi rumahnya untuk menangkap ayah Yun yang ternyata seorang gangster yang masuk dalam DPO. Karena banyaknya keluhan dari orang tua siswa lainnya tentang pekerjaan ayah Yun, maka dia akan dipindahkan ke sekolah lain. 널 전학시키기로 결정이 났어. Terlihat ayahnya hanya mengirim ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Saat masuk kelas, Yun mendapat bulian dari teman-temannya. Tapi kali ini dia melakukan perlawanan dan berhasil menjatuhkan mereka. Saat itu juga, Yun yang kesal memutuskan untuk keluar dari sekolah ini. Karena masih emosi, Yun menghancurkan spion mobil si polisi yang selalu membuntutinya. Dia berlari dan terus berlari saat kedua polisi itu mengejarnya. Hanya foto masa kecil dia dan ayahnya yang bisa mengobati kerinduannya. Kembali ke apartemen, terlihat sebuah kado ulang tahun yang dikirimkan ayah Yun, tapi dia justru malah menendangnya seolah tidak peduli. Dan inilah sosok Yeon Dong-hon, ayahnya Yun, yang berusaha menghubungi putrinya menggunakan telepon umum. Yun mengungkapkan kekesalannya karena polisi-polisi itu terus membuntutinya selama sebulan terakhir. Apalagi dia dijuluki anak gangster oleh teman-teman dan tetangganya. Meskipun anak buahnya yang bernama Taeju ini melarang Dong-hon menggunakan ponsel, tapi dia ingin tahu pesan apa saja yang dikirimkan oleh putrinya. Dia menyuruh Taeju turun karena Dong-hon akan pergi seorang diri. Terlihat Taeju menelepon seseorang saat dia pergi. Ternyata diam-diam Dong-hon datang ke apartemen putrinya. Dia hajar dulu kedua polisi itu, lalu dia naik ke atas. Ketika Dong-hon akan masuk menggunakan duplikat kunci yang dia punya, ternyata dari dalam Yun mengunci slot pintunya juga. Tadi diduga seorang pria bertopeng membawa senjata datang untuk membunuh Dong-hon. Yun sangat terkejut saat mendengar suara tembakan. Setelah tertembak, Dong-hon menahan pintu agar Yun tidak keluar. Dia memohon kepada pelaku ini jangan membunuh putrinya. Setelah tembakan kedua, Dong-hon tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di detik-detik terakhir, Dong-hon minta maaf kepada putrinya. Seorang ketua gangster bernama Choi Mon-jin datang memberi penghormatan terakhir untuk Dong-hon. Dia mengaku kepada Yun bahwa ayahnya adalah teman sekaligus saudara dan ayah yang baik. Yun tidak bisa membendung air matanya saat mengenang masa indah bersama ayahnya. Singkat cerita, Yun datang ke kantor polisi untuk meminta agar menangkap pelaku yang membunuh ayahnya. Polisi ini beralasan kasusnya dihentikan karena tidak ada barang bukti senjata dan saksi yang melihat kejadian itu. Ditambah lagi, status ayahnya yang seorang buronan selama 3 tahun terakhir. Karena gagal minta keadilan kepada aparat, Jiwo datang ke hotel dan kasino milik ketua Choi. Terlihat puluhan anak buahnya sedang mengemas narkoboy. Yun minta bantuan untuk menangkap pembunuh ayahnya dan dia sendiri yang akan membunuhnya demi balas dendam. Ketua gangster ini mengeluarkan pisau agar Yun menusuknya, tapi Yun merasa tidak mampu. Terlihat foto masa lalu kedua sahabat ini setelah selesai berperang dengan gangster lain. Saat Yun sedang berada di dalam apartemennya, seorang pria dengan sweater hitam mirip pelaku yang membunuh ayahnya datang mengetuk pintu. Karena tidak ada yang menjawab, pria ini kembali pergi. Tidak menyerah dengan keadaan, Yun membagikan poster yang bertuliskan mencari saksi pelaku pembunuh Dong-hon dengan imbalan 5 juta won atau sekitar 60 juta rupiah. Ketua gangster ini melihat poster tersebut di warung Utbray milik si emak. Beberapa hari kemudian, ada nomor tidak dikenal menghubungi Yun mengaku tahu tentang pelakunya. Karena itu, Yun harus membawa uangnya ke sebuah lokasi. Yun lalu pergi membawa uang dan sebuah pisau untuk jaga diri. Dia gunakan penutup wajah untuk menemui saksi yang ternyata beberapa preman yang menipunya agar bisa merampas uang imbalannya. Karena tidak sanggup melawan mereka, Yun dipukuli hingga tidak sadarkan diri. Dia baru sadar saat berada di dalam bagasi. Yang dia dengar, mobil preman ini dihentikan seseorang hingga terjadi perkelahian. Saat Yun akan memotong talinya, ternyata ketua Choi yang menolongnya. Dengan tekadnya yang kuat, Yun berambisi untuk membalas dendam kematian ayahnya.
Akhirnya, Ketua Choi mengajak Yun untuk menjadi gangster sejati yang harus siap membunuh orang demi balas dendam. Dia dibawa ke pelabuhan Seonjin, tempat anak buahnya berlatih bela diri. Disinilah anggota gangster ditempa hingga benar-benar siap untuk diturunkan ke lapangan. 신입이라잖아요. 간신이 아니라. 복수를 하겠단다. Anggota yang sudah diakui kemampuannya akan ditempatkan di apartemen mewah dan menjadi anggota resmi organisasi. Dengan tempat tidur ala kadarnya, Yun harus bertahan dan berlatih demi ambisinya. Setiap hari, dia harus mencuci piring dan membersihkan lokasi ini dari para pria yang super jorok. Bahkan, dia menjadi bahan ejekan dari beberapa anggota, terutama si gondrong ini. Karena kesal, Yun sempat memukulnya. Tapi karena masih dangkal akan seni bertarungnya, dengan mudah dia pun dijatuhkan. Sejak saat itu, Yun terus berlatih siang dan malam. Sang ketua gangster memberinya pelajaran penting tentang seni bertarung yang mematikan. Kuncinya adalah menyerang titik lemah musuh seperti pelipis, alur bibir, dagu, ulu hati, dan terakhir si junior. Latihan pertarungan pun dimulai. Dengan gigihnya, Yun terus memompa kemampuannya demi menuntaskan ambisinya untuk balas dendam. 센스가 있네. 내 파워가. Bahkan, dia merasa sedang berhadapan dengan pria bertopeng pembunuh ayahnya. Hari kompetisi pertarungan sesungguhnya pun telah tiba. Seluruh anggota gangster masuk dalam satu kandang saling menjatuhkan satu sama lainnya. Meskipun anggota muda, Yun berhasil menjatuhkan beberapa lawannya. Mereka menganggap Don Gangjae sebagai pemenangnya dengan hadiah 10 juta won dan jatah libur selama seminggu. Tapi ternyata Yun masih bertahan di sana. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Kedua petarung mengeluarkan seluruh kemampuannya masing-masing. Meskipun anggota baru, tapi bakat terpendam dalam diri Yun, warisan dari ayahnya mulai terbuka di sini. Dia berhasil menjatuhkan Gangjae dan keluar sebagai juara. Gangjae sangat kesal gagal menjadi juara dan harus kalah karena seorang wanita. Ternyata saat Yun sedang mengepel lantai, diam-diam Gangjae mencampur minuman jiwo dengan obat tidur. Dia mengajak si gondrong untuk mencelepot Yun. Meskipun temannya memperingatkan, tetap saja Gangjae tidak peduli. Yun merasa pusing dan ngantuk berat setelah minum air botolnya. Saat itulah kedua bajingan ini menjalankan aksinya. Untung saja Yun yang setengah sadar masih bisa melawan mereka. Juniornya si gondrong jadi sasaran Yun. Saat dia sudah terdesak, anggota lain datang hingga Gangjae dibawa ke hadapan Ketua Choi. Dia memegang sebuah samurai dan menyuruh Gangjae memilih anggota tubuh mana yang harus direlakannya. Seharusnya dia tidak mengusik Yun dan sebagai hukumannya ketua gangster ini langsung menyayat wajahnya. Jung menyuruh Yun untuk pergi saja karena ulahnya dia harus kehilangan anggota. Dia menyebut Yun seperti ayahnya yang tidak cocok berada di dunia kriminal. Yun lalu diantar menuju kedai minuman tempat Ketua Choi dan ayahnya suka nongkrong. Ketua Choi telah mengambil keputusan bahwa Yun dianggap sudah mati dan Gangjae dikeluarkan dari organisasi ini. Oh Ye-jin adalah identitas baru untuk Yun. Ketua Choi lantas menunjukkan sebuah pistol milik polisi yang digunakan untuk membunuh ayahnya. 동훈이를 죽인 놈은 경찰이야. Tugas Yun untuk menemukan pelaku itu dan membunuhnya. Singkat cerita, dari tahun 2016 sampai 2017, Yun terus berlatih untuk meningkatkan kemampuannya dalam bertarung. Tato di tubuhnya menandakan dia resmi menjadi anggota gangster. Tepat di tahun 2019, Yun resmi diangkat menjadi seorang polisi demi ambisinya mencari pembunuh ayahnya. Ketua Choi memberi peringatan meskipun dia sudah menjadi seorang polisi, namun hakikatnya dia seorang gangster yang terikat dengan organisasi. Karena itu, jika Yun berkhianat, Choi tidak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu malam, Yun dan rekannya menyusup ke sebuah lokasi untuk menangkap bandar narkoboy. Tiba-tiba, rekannya diculik. Sedangkan Yun masuk seorang diri ke lokasi klub malam. Ternyata ada dua departemen kepolisian yang sama-sama menjalankan operasi di sini. Di dalam terlihat sedang dilakukan transaksi narkoboy antara dua pihak. Yun tidak tahu, padahal salah satu dari mereka adalah polisi yang sedang menyamar.
Dia pecahkan kacanya untuk menangkap mereka semua. Setelah terjadinya pertarungan, Yun berhasil menangkap Park Chang-gu yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Lee Soo-min. 박창구, 이수민 살해 혐의로 집... Ternyata yang menyamar ini adalah Sersan Jun Pil-do dari Satreskrim Khusus Narkoboy. Mereka sempat berebut tersangka. 아이씨! 안 되면... Yun akhirnya menyerahkan tersangka kepada Pil-do setelah atasannya menghubungi. 알고 있어. Sementara itu, kelompok Choi terlibat perang dengan kelompok pengkhianat padahal 10 tahun lamanya mereka sudah bekerja sama. Makin terlihat watak asli Choi yang tidak kenal ampun. Dengan gaya psikoploknya, dia masukkan si pengkhianat ini ke dalam mobil yang diselimuti gas beracun. Saat datang ke kantor polisi metropolitan, Yun bertemu dengan Kapten Cha Gi-ho dari Satres Narkoboy yang wajahnya sangat mirip dengan orang yang datang ke apartemennya setelah pembunuhan ayahnya. Ternyata, Yun datang untuk mengajukan diri menjadi anggota Satres Narkoboy pimpinannya. Yun sudah 2 kali mengajukan dirinya dengan alasan ingin menangkap seseorang. Yun kembali menemui ketua Choi untuk memberitahunya bahwa kini dia sudah pindah ke divisi Narkoboy karena sengaja ingin mencari kebenaran dari dugaannya terhadap Cha Gi-ho yang diduga sebagai pembunuh ayahnya. Choi menceritakan kisah masa lalunya saat ayah Yun datang tepat waktu menyelamatkannya di saat dirinya hampir mati. Saat itulah mereka nikmati sebatang wood berai kemudian foto bersama. Choi berikan pisau miliknya kepada Yun untuk digunakan membunuh pelaku. Dan apapun yang terjadi, organisasi akan membantunya. Sedangkan di markas polisi, Pil-do sedang menginterogasi Park Chang-go agar buka mulut menyebutkan identitas bosnya. Setelah didesak, dia menyebutkan satu nama yaitu Mango. Pil-do terkejut karena Yun mau masuk ke dalam ruangan unitnya. Karena masih kesal, dia sempat melarangnya karena mengira akan membawa tersangka. Ternyata dia baru sadar Yun adalah anggota baru unit Narkoboy ini yang dipasangkan dengannya karena rekannya yang terluka. Setelah menerima informasi keberadaan Mango, tim langsung bergerak. Sementara itu, Kapten Gi-ho sedang melihat foto dari kasus bunuh dirinya Bae Jung-go. Dia menghubungi seseorang karena yakin Choi Moon-jin akan segera bergerak. Nona Kang memberitahu ketua Choi bahwa Yamamoto ingin melakukan transaksi pertamanya senilai 50 miliar won. Apakah Choi yang membuat skenario agar Bae Jung-go terlihat bunuh diri? Dan pertanyaannya, siapakah Bae Jung-go itu? Tangan kanan Choi masih tidak percaya dengan kesetiaan Yun, apalagi kini dia sudah menjadi seorang polisi. Bila terjadi masalah, Choi sepakat untuk membunuhnya. Pil-do menyuruh Yun untuk masuk sendiri ke dalam kasino dan membawa Mango. Pertarungan pun tidak terelakkan lagi karena Yun dihadang anggota gangster. Sedangkan Pil-do dan kawan-kawannya malah duduk santuy di mobil mereka. Saat masuk, mereka baru sadar bahwa Yun telah melumpuhkan puluhan anggota gangster seorang diri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Karena perannya, Yun berhasil menangkap Mango dengan bukti narkoboy baru jenis pil hitam yang disembunyikan di dalam botol minuman. Saat proses interogasi dilakukan, Mango tidak mau menyebutkan dari mana narkoboy itu dia dapatkan. Pengedar ini hanya mengatakan dia orang kejam. Sosok bandar besar dari obat terlarang jenis baru ini akhirnya muncul. Dia mengaku sama sekali tidak takut dengan ketua Choi dengan mengedarkan narkoboy ini di wilayahnya, karena ternyata dia adalah Gang Jae. Yun lalu memberitahu ketua Choi tentang temuannya itu. Datang ke kantornya, Yun membuka berkas lama tentang pembunuhan ayahnya. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria berjaket hitam tidak dikenal memasuki apartemen. Jung Tae-jo teridentifikasi berada di TKP sebelum terjadinya pembunuhan. Tapi pada saat itu, Letnan Gi-ho dan Kopral Kim Tae-uk sedang dalam operasi penangkapan bandar narkoboy Bae Jung-go. Lantas, siapakah pembunuh ayahnya yang sebenarnya? Atas perintah ketua Choi, Nona Kang terbang ke Tokyo untuk menawarkan produk terbarunya yang disebut berlian. Yamamoto setuju dan minta segera dikirimkan barangnya dalam waktu 10 hari. Tiba-tiba, Kapten mengumpulkan seluruh anggotanya dan ponsel mereka untuk operasi besar menangkap Choi Moon-jin. Yun terkejut saat mendengar rencana kaptennya ini. Bos besar dari organisasi bandar narkoba itu memproduksi 90% tepung istimewanya di Korea. 앞으로 50분 뒤에 채무진에 도착한다.
Dan ternyata Bae Junggo adalah perantara mereka dan pimpinan firma perkapalan yang mati bunuh diri. Tim langsung bergerak ke pelabuhan di mana Choi berada. Setelah melakukan perjalanan darat, tim kepolisian ini melanjutkan perjalanan dengan kapal hingga sampai di lokasi. 각자 위치 잡고 대기. Yun tampak gugup keputusan apa yang harus diambilnya. Menjadi gangster untuk membantu ketua Choi atau menjadi polisi untuk menangkapnya. Beberapa pekerja kapal dan anggota gangster dilumpuhkan. Sementara itu, ketua Choi sendiri terlihat sedang mengawasi produksi narkoboy berlian pesanan Yamamoto. Yun sebetulnya sedang berada persis di atas lab itu, tapi dia tidak memberitahu kaptennya karena bingung. Sedangkan Pildo berhadapan dengan kelompok gangster itu hingga kameranya pecah. Saat Pildo sudah menemukan Choi, tiba-tiba seseorang menembak hingga terjadilah kekacauan. Yun Jiwo membiarkan Choi untuk kabur dan berpura-pura sedang mengawasi pelaku lainnya. Ledakan besar terjadi dan Choi berhasil melarikan diri dengan melompat ke laut. Setelah dilakukan olah TKP, mereka menemukan peluru dan Yun menemukan sebuah pistol dengan nomor seri sudah terhapus. Choi terlihat sangat marah karena Kapten Giho sudah menargetkannya. Tangan kanannya Jung Taejo diberi tugas untuk mencari tahu dari mana polisi itu mendapatkan informasi. Tapi Taejo juga heran kenapa Yun tidak memberitahu mereka. Yun mencoba menghubungi Choi dengan ponsel khususnya, tapi ketua gangster ini tidak mau mengangkatnya. Kapten Giho yang kesal mengecek satu persatu senjata milik anggotanya termasuk kepada Yun. Setelah mendesak Pildo, akhirnya dia tahu bahwa unit res narkoboy ini sejak lama memburu Choi yang sudah lama menjadi dalang dari berbagai kasus kejahatan tapi tidak pernah didakwa. Pildo lalu menjelaskan juga tentang teman baik Choi yang bernama Dong Hun yang dibunuh 5 tahun lalu tapi kasusnya dihentikan. Kapolda datang langsung untuk menegur Kapten Giho yang disebut gagal dalam operasi penangkapan ini. Ternyata ambisi Giho untuk menangkap Choi berhubungan dengan kematian rekannya tahun 2004. Yun menghubungi Choi untuk minta maaf karena dia tidak tahu tentang operasi dadakan ini. Dia juga menyebut ada beberapa kamera yang disembunyikan aparat di hotelnya. Choi kini sadar ada pengkhianat yang menyamar jadi anggotanya. Yun sengaja menembakkan pistol yang diberikan Choi dan meninggalkannya di sana untuk mencari fakta. Choi dan anak buahnya kemudian menghancurkan seluruh kamera itu. Saat Giho pergi ke Badan Forensik Nasional, diam-diam Yun mengikutinya. Tadi diduga, Gang Jae yang sudah lama memendam amarahnya datang membawa seluruh anak buahnya untuk menyerang markas anggota Choi yang sedang berlatih. Mereka membantai semuanya, dan hanya satu yang dia biarkan hidup, yaitu Jung. Membalas apa yang pernah terjadi kepadanya, Jung harus memilih anggota tubuh mana yang dia relakan. 하나만 골라. 하나만 할게. Tiba-tiba Gang Jae memotong tangannya Jung. Setelah mendapat informasi, ternyata Kapten Giho langsung pergi, begitupun dengan Yun. Badan Forensik Nasional berhasil mengidentifikasi nomor seri pistol tersebut. Yun terkejut saat melihat anggota Choi banyak yang tewas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di awal film, diperlihatkan Yun dan Pildo yang sedang melihat TKP pembantaian di markas gangsternya Dongchun. Yun sempat khawatir Choi jadi salah satu korban yang tewas. Pildo meyakinkan bahwa ketua gangster itu tidak berada di tempat ini. Choi sendiri memiliki rekaman pembantaian yang terjadi kepada anggotanya yang dilakukan Gang Jae. Nona Kang akan memastikan seluruh anggotanya tutup mulut kepada aparat. Karena polisi tidak mendapatkan rekaman CCTV di dalam sasana bela diri itu, penelusuran dilakukan di sekitar lokasi untuk mencari kamera CCTV warga yang merekam kejadian mengerikan ini. Tidak ada satupun petunjuk yang Pildo dapatkan.
Dia sendiri bingung apa maksudnya jika pelaku telah kembali. Setelah dihubungi seseorang, Pildo langsung pergi meninggalkan TKP. Sedangkan Yun kesulitan untuk mengetahui kabar Choi karena pesannya tidak dibalas. Ternyata Choi dan anak buahnya sedang memberi penghormatan terakhir kepada anggota mereka yang dibunuh. Yun datang ke sana menggunakan helm full face karena ingin tahu keadaan Choi. Di waktu yang sama, Kapten Giho dan Pildo datang untuk memberikan penghormatan juga. 상중입니다. Karena hanya satu orang yang diizinkan masuk, Pildo terpaksa harus menunggu. Giho dan ketua Choi melakukan pertemuan karena keduanya sama-sama bersikeras dengan ambisinya masing-masing. Pildo sendiri membagikan kartu namanya agar anggota gangster yang menjadi korban ini mau bekerja sama. Sementara itu, Gang Jae dan komplotannya sedang melakukan pesta atas keberhasilan serangan itu. Langkah selanjutnya adalah menguasai peredaran narkoboy jenis baru milik mereka dengan memanfaatkan si Mango. Salah satu polisi berhasil mendapatkan gambar pelaku penyerangan itu dari kamera dashboard sebuah truk. Yun dan kepala Giho tahu betul orang ini adalah Gang Jae, mantan anggota Dongchun yang tiba-tiba menghilang 4 tahun lalu. Kapten yakin betul bahwa Choi merasa harga dirinya hancur karena ulah mantan anggotanya. Karena itu dia yakin Choi pasti akan memburu Gang Jae. Langkah pertama yang dilakukan adalah melepaskan Mango sebagai umpan. Choi akan dengan mudah ditangkap saat Gang Jae mengguncangnya. Giho tidak peduli meskipun kedua gangster akan berperang yang bisa menimbulkan lebih banyak korban. Yun segera mengirim pesan kepada Choi bahwa Mango akan dilepaskan sebagai jebakan. Di saat organisasi lain sudah berdatangan untuk membantu Choi, justru dia menyuruh mereka semua untuk pergi karena Choi punya permainan tersendiri untuk aparat yang mengejarnya. Kapten Giho sendiri sangat yakin organisasi kejahatan Choi akan dengan sendirinya runtuh dari dalam karena adanya seorang pengkhianat. Tapi saat didesak namanya, polisi setengah botak ini mengaku belum tahu. Karena penyergapan polisi dan penyerangan musuhnya, pelanggan Choi makin gelisah. Karena itu, Jung mendapat tugas untuk menemui mereka. Dia yakin Gang Jae yang ingin membunuhnya untuk memasarkan narkoboy jenis baru. Seseorang mengirim pesan kepada Choi bahwa pengkhianatnya akan menemui Kapten Giho. Jung memberi peringatan kepada para pelanggannya jika mereka pindah haluan kepada Gang Jae, maka nyawa mereka adalah harganya. Saat Giho berada di tepi jalan, tampak Yun dengan motornya mengawasi dia. Padahal dari jauh, seseorang memotretnya. Tak lama kemudian muncul Jung di sana. Yun tak menduga jika Pildo mencegatnya. Tidak ingin identitasnya terbongkar, Yun segera kabur meskipun Pildo sempat menghalanginya. Jung sebetulnya sedang menunggu seseorang, tapi yang dilihat Yun adalah dia hendak menemui Kapten Giho. Dia yakin seseorang telah menyusup menjadi mata-matanya. Karena itu, dia ditugaskan untuk mengawasi Yun karena semenjak bergabungnya poluan itu, informasi mereka mulai bocor, terutama soal kamera pengintai. Dalam kondisi terluka, Yun memberitahu Choi bahwa Jung Tae-ju berada di sana agar dirinya dijebak oleh Giho. 차규가 조직이 움직이길 기다리고 있어요. Choi kini curiga tangan kanannya ini berkhianat. Ya. Padahal ini strategi yang dilakukan kapten polisi itu untuk menjebak mereka. Karena sebetulnya Jung mendapat pesan anonim bahwa Gang Jae akan berada di taman saat tadi itu. Dan pesan itu sengaja dikirimkan kepada Jung oleh Giho. Pildo membaca berkas Yun dan ayahnya yang tewas kecelakaan karena pengaruh narkoboy. Yun kembali melatih fisiknya, setelah itu dia ambil pisau yang diberikan Choi. Sampai saat ini, dia menduga Kapten Giho yang membunuh ayahnya. Yun kemudian datang lagi ke badan forensik untuk mendapatkan nomor seri pistol polisi itu. Dan Kapten Giho sudah mendapatkannya lebih awal. Saat dia datang ke Departemen Administrasi Persenjataan, ternyata Pildo sedang mengawasinya. Giho melapor kepada atasannya bahwa Choi meninggalkan senjatanya di TKP dengan tujuan untuk memancingnya. Saat Giho keluar dari ruangannya, Yun sudah siap dengan pisau itu. Ternyata pistol itu milik Kopral Song Junsu tahun 2004 yang tercatat sebagai anggota Satres Narkoboy. Giho menjelaskan bahwa dia adalah anggotanya yang tewas terbunuh oleh ulah dari gangster Dongchun pimpinan Choi. Yun jadi bimbang siapakah sebetulnya yang telah berbohong, ketua Choi ataukah atasannya ini. Yun langsung menemui Choi. Dia mengaku tidak pernah membunuh polisi. Justru Giho lah yang melakukan segala macam cara untuk menjatuhkannya.
수작을 부리기 시작한 거야. Apakah Yun percaya dengan ucapannya? Gang Jae menyandra Manggo dan menyundutnya dengan Utbray agar tidak berbohong kepadanya. Pildo mendapat penolakan dari Yun saat dia mengajaknya makan bareng. Alhasil, dia diejek oleh rekan-rekannya. Tak menyerah, Pildo mengawasi dari jauh pergerakan Yun yang sedang mencari Gang Jae. Tiba-tiba, Pildo masuk ke dalam mobil Yun. Polwan cantik ini beralasan sedang mengawasi Manggo karena narkoba yang dia edarkan sama persis dengan milik Gang Jae. Mereka berdua kemudian membuntuti Manggo. Sedangkan Choi datang ke kedainya si emak untuk santuy. Kedua polisi ini menyelinap masuk ke sebuah gudang. 불금의 약쟁이 꽁무니만 따라다니고. Ternyata di belakang Choi adalah si Gondrong, kawannya si Gang Jae. Sedangkan Yun melihat Gang Jae menyerahkan narkoboynya kepada Manggo. Tanpa mereka sadari, anak buah Gang Jae naik ke atas untuk menyergap Yun dan Pildo. Choi yang sudah menyadari dikelilingi musuhnya langsung beraksi. Begitupun dengan Yun dan Pildo, mereka harus berhadapan dengan kelompok gangster ini. Pildo sempat terjatuh dan Yun sendiri dibuat tidak berkutik karena musuh yang terlalu banyak. Sedangkan Choi berhasil membantai seluruh anak buah Gang Jae. Gang Jae merasa beruntung menemukan wanita yang dulu pernah menghancurkannya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 5. Gang Jae lalu menghubungi Choi untuk datang karena dia sedang menyandra anak buah kesayangannya. Choi bergegas pergi untuk menyelamatkan Yun. Ingin membuat sebuah permainan maut, Gang Jae menempatkan Yun dan Pildo di dalam mobil yang dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Jika saja Choi datang terlambat, keduanya dipastikan jadi ayam geprek. Di saat Choi ragu kepada Jung, dia sendiri kecewa karena bosnya ini lebih mementingkan Yun. Choi menjawab karena dia rela mengorbankan penyamarannya untuk menyelamatkan dirinya saat di kapal. Saat atasannya datang ke rumah sakit, Pildo meluapkan kemarahannya karena ingin menangkap Gang Jae. Dia juga menegaskan bahwa sepenuhnya percaya kepada Yun yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Seluruh polisi dikerahkan untuk memburu Gang Jae yang masuk dalam DPO. Si Gondrong yang disandra kelompok Choi disiksa agar buka mulut menyebutkan lokasi persembunyian Gang Jae. Setiap anteknya ditangkap agar polisi mendapatkan informasi, tapi batang hidungnya pun belum kelihatan. Saat Yun sadarkan diri, Pildo berada di depannya. Dia bermaksud untuk membantu Yun tentang ambisinya menangkap seseorang. Karena dia sendiri kehilangan adik perempuannya akibat narkoboy dan pelakunya hingga saat ini belum tertangkap. Yun diajak rekan-rekannya untuk makan bersama. Dari jauh, anak buah Choi mengawasinya. Ternyata, Choi berencana untuk menerbangkan Yun ke luar negeri dan menempatkannya di sebuah rumah tepi pantai. Kapten Giho penasaran kenapa Choi menyelamatkan Yun. Ternyata, Yun menolak perintah Choi untuk bersembunyi di luar negeri. Saat kembali ke markas, Yun tidak menduga polisi yang dulu mengawasinya saat dia masih SMA berada di sini. Apakah dia mengenal Yun sebagai putrinya Dong-hun? Dia mengaku kepada Kapten Giho kehilangan jejaknya. Polisi ini bernama Sersan Cho Jin-se. Choi terkejut saat mendapat informasi polisi itu menemui Giho. Di luar markas, Jin-se memberi informasi kepada Yun bahwa polisi yang menutup kasus ayahnya 5 tahun lalu itu adalah Giho. Lantas, apa latar belakang dari semua ini? Polisi telah menerbitkan status DPO untuk Gang Jae dan Chul-ho dengan imbalan 10 miliar won bagi yang mempunyai informasi keberadaan mereka. Ternyata, Jin-se dan Choi telah bekerja sama sejak dulu.
너 같은 역쟁이는 이해 못하겠지. Oknum polisi ini minta lagi narkoboy untuk tutup mulut. Tapi kali ini Choi langsung membunuhnya dan melemparkannya ke laut. Yun mengancam Mango akan memberitahu Choi jika dia anteknya Gang Jae. Mango yang ketakutan bersedia memenuhi keinginan Yun. 원하는 게 뭔데? Yun memberitahu Choi bahwa Gang Jae akan kabur menggunakan kapal. Sementara itu, Gang Jae tiba-tiba menghubungi Gi-ho untuk membuat kesepakatan. Jika dia ingin menangkap Choi, maka dia harus melepaskannya. Choi memutuskan untuk pergi seorang diri. Jung tidak bisa mencegahnya karena jika sesuatu terjadi kepadanya, Jung akan meneruskan organisasi ini. Puluhan aparat sudah mengepung dermaga ini di saat Gang Jae jadi umpan untuk menangkap Choi. Pildo sempat menghubungi Yun, tapi dia tidak mau mengangkatnya. Saat kedua kelompok gangster ini sudah bertikai, Gi-ho tetap menahan anak buahnya untuk menyergap mereka. Di saat Choi mengejar Gang Jae, barulah polisi ini menangkap mereka semua. Yun dan Pildo mendekat di saat Choi dan Gang Jae terlibat pertarungan yang sengit. 강제. Saat Choi sudah terluka parah, Yun langsung menembak Gang Jae dan menyuruh Choi untuk kabur. Gang Jae yang terpojok akan menyerahkan dirinya dan mengungkap identitas aslinya Yun. Pildo yang datang belakangan menyuruh Yun untuk menahan dirinya. Sedangkan Choi yang hampir tertangkap oleh Gi-ho berhasil kabur karena bantuan Jung. Yun sendiri akhirnya membunuh Gang Jae tepat di depan Pildo. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6. Jung meninggalkan Choi di kolong jembatan dan memberinya sebuah ponsel. Pildo sendiri memegang pistol milik Yun yang digunakan membunuh gangster itu. Dia bingung apa yang harus dilaporkannya. Choi sendiri mendapat pertolongan dari seorang biksu. Karena penembakannya itu, Yun serasa dihantui oleh Gang Jae. Pildo datang membawakan minuman untuk Yun sekaligus menghiburnya. Dia tahu Yun dan Gang Jae saling mengenal. Yun hanya menjawab gangster itu dulu hampir saja memperkaosnya. Pildo mengambil kesimpulan bahwa Yun berniat menangkapnya dari dulu seperti yang pernah dia ceritakan. Padahal Yun ingin menangkap pembunuh ayahnya. Di satu sisi, Choi berangsur pulih setelah mendapat pengobatan dari para pengurus kuil ini. Saat mendapat dokumen, Yun terkejut ayahnya adalah Song Jun-so yang ternyata seorang polisi. Kemudian, Choi menyuruhnya untuk datang malam ini. Sementara itu, Gi-ho mendapat pesan dari mendiang Jun-so jika terjadi sesuatu kepadanya. Pildo sendiri yang sedang melakukan pencarian mendapat informasi tentang kuil. 앉아. Choi akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa ayah Yun emang seorang polisi yang menyamar ke dalam organisasinya. Tapi Dong-hon berbalik ke sisi Choi. Choi meyakinkan Yun bahwa ayahnya hidup dan mati sebagai organisasi. Choi beralasan memberitahunya sekarang karena Yun harus punya keyakinan untuk membunuh seseorang. Kini dia harus mencari jawabannya sendiri. Pildo sempat masuk ke dalam kuil untuk mencari Choi, tapi petugas mengatakan tidak ada siapapun yang masuk ke kuil ini. Apakah kaptennya yang memang telah membunuh ayahnya karena dianggap berkhianat, ataukah Choi yang pintar bersandiwara? Pildo diajak oleh Gi-ho untuk minum sampai mabuk karena merasa gagal dengan misinya. 증거가 없습니다. Jung mendapat tugas dari Choi untuk membunuh Gi-ho karena Yun tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Dengan muka kusutnya, Yun datang ke sebuah lokasi. Pildo mengantarkan atasannya ke apartemen karena mabuk berat. Tiba-tiba, seseorang masuk untuk membunuh Gi-ho.
Saat pelaku keluar, Yun datang ke rumah atasannya itu. Gi-ho sempat melepaskan tembakan ke arah Yun. Di bawah ancaman pisau itu, Yun sudah tahu Gi-ho membunuh ayahnya karena dia dianggap berkhianat. Gi-ho terkejut karena yang berada di hadapannya ini adalah Yun, anak dari anak buahnya yang tewas oleh Choi. Ayahnya tidak pernah berkhianat kepada institusi kepolisian. Dia memberikan dokumen itu kepada Yun, setelah itu dia pun pergi. Setelah membacanya, terungkap bahwa Choi menemukan penyadap yang berada di dalam korek api yang diberikan Dong-hun karena informasi dari Gang Jae. Termasuk potongan kertas yang diketik Dong-hun sebagai intelijen yang menyamar menjadi anteknya Choi. Kertas terakhir yang dibacanya ditulis khusus oleh Dong-hun untuk putrinya ini. Dia meminta maaf karena tugasnya ini Dong-hun tidak bisa menemani Yun di tiap harinya. Di sisi lain, Yun merasa Choi seperti ayahnya sendiri yang telah mendidiknya hingga menjadi seorang polisi. 속지 마라. Yun serasa berada di atas tebing. Akhirnya, Yun menghapus tato organisasinya itu. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 7. Setelah mengetahui fakta ayahnya seorang polisi, Yun datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Kapten Gi-ho yang ternyata masih hidup namun dalam kondisi kritis. Pildo yang menemukan Kapten dan membawanya ke rumah sakit meyakini pelakunya adalah Choi. Saat dia menyebut darah dan sidik ditemukan di TKP, ternyata tangan Yun meneteskan darah. Karena tidak ingin ketahuan oleh Pildo, dia tutupi dengan kakinya. 아파트 근처 CCTV 전복부에. Jung lalu memberitahu Choi bahwa dia gagal membunuh Gi-ho dan kemungkinan besar Yun tahu kejadian yang sebenarnya, karena itu Yun harus dibunuh. Pildo makin bingung apakah Yun terlibat dengan semua kejadian ini. 네 동생 죽인 놈 찾으면 Nona Kang minta Choi untuk sementara waktu bersembunyi karena dituduh terlibat dalam pembunuhan Gang Jae. Yun pulang ke rumahnya untuk berkemas dan berencana pergi, tapi tiba-tiba 3 anak buah Choi secara tiba-tiba menyerangnya. Meskipun hampir tewas, polwan ini berhasil menghabisi mereka. Menyadari anak buahnya telah gagal, Jung langsung turun tangan untuk membunuh Yun. Saat Yun bertanya apakah dia yang telah membunuh ayahnya, namun ternyata pelakunya adalah Choi, karena dia harus membunuh seorang pengkhianat dengan tangannya sendiri untuk mengetahui ekspresi di wajahnya. Keduanya langsung terlibat pertarungan. Yun sudah bertahun-tahun mencari kebenaran dan akhirnya tahu fakta ini. Tangan kanan Choi ini akhirnya mampus juga. Rekan Pildo mendapat informasi dari seorang pensiunan dokter bahwa dia mengobati seorang pria yang terluka di sebuah kuil. Mereka menarik kesimpulan bahwa pria itu adalah Choi. Saat mereka akan berangkat, ternyata Choi malah datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Pildo lalu mengirim pesan kepada Yun bahwa Choi telah tertangkap. Padahal Yun sudah merencanakan untuk membunuhnya. Choi menunjukkan foto Gang Jae dan pisau yang dipenuhi sidik jarinya sebagai alat bukti. Dengan sombongnya, Choi merasa percaya diri akan lolos dari tuduhan ini. 경찰 찌르고 나니까 쫄렸나? 둘 중 하나야. 먹느냐 먹히는 자식. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya Choi menyembunyikan kejahatannya, pada akhirnya akan kena getahnya juga. Pildo memastikan dia akan menerima ganjarannya meringkuk di dalam penjara. 할 수 있을까? Saat datang ke kantor polisi, Yun melihat Choi sedang berada di ruang interogasi. Rekannya mengatakan bahwa dia menyerahkan diri. 자수한 이유가 뭡니까? Saat Yun menanyakan alasannya, Choi beralasan ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia merasa tidak menusuk Gang Jae, termasuk memberi perintah untuk membunuh Gi-ho.
Kemudian, Yun mendesak Choi dengan mata-matanya yang berada di kantor polisi yang membocorkan informasi tentang kamera yang disembunyikan di hotelnya. Yun memastikan dengan bukti yang dia miliki, siapapun dia tidak akan bisa menyelamatkannya. 칼이 있거든. 당신은 끝났어. Saat Yun pergi, Pildo lalu bertanya apa benar dia punya mata-mata. Yun beralasan dia hanya mengujinya saja untuk melihat responnya. Pildo ragu mata-mata itu ada karena baru dugaan saja. Seakan sedang pamitan, Yun mengatakan terima kasih untuk segalanya. Di satu sisi, rekan Pildo menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil yang berada dekat dengan rumah Kapten Giho saat kejadian yang diduga adalah pelaku penyerangan. Di saat yang sama, Pildo mendapat laporan riwayat panggilan telepon yang masuk dan keluar dari ponselnya Yun. Tanpa Pildo ketahui, ternyata Yun datang ke departemen alat bukti untuk mengambil pisau yang ada sidik jarinya Choi untuk membunuh Gang Jae. Yun lalu memberitahu Choi bahwa dia telah melenyapkan barang buktinya. Di saat yang sama, Pildo mendapatkan bukti rekaman bahwa Yun yang telah masuk ke rumah Kapten Giho. Pildo segera berlari untuk mengejar Yun yang berniat kabur. Tapi Yun udah keburu pergi. Dan Choi sendiri dilepaskan karena tidak ada alasan lagi untuk menahannya. Pildo meluapkan emosinya karena tidak percaya bahwa Yun adalah pengkhianat yang tega menyerang Kapten. Lantas, apa alasan Yun sebenarnya dengan membantu melepaskan Choi dari tuduhan pembunuhan dengan melenyapkan barang buktinya? Sementara, dia sendiri menjadi buron karena diduga mencoba membunuh Kapten Giho. Ternyata, Choi menyadari Yun sengaja melepaskannya karena dia ingin membunuh Choi dengan tangannya sendiri demi balas dendam. 저희가 가서 그냥 잡아오겠습니다. Tak perlu dicari, Choi yakin Yun akan datang kepadanya. Pildo kembali ke rumah Kapten Giho dan menemukan amplop dan surat yang berisi kwitansi pembayaran untuk pemakaman ayahnya Yun. Rekannya memberitahu bahwasannya sidik jari Yun ternyata tidak terdaftar dalam sistem kepolisian. Yun sendiri ternyata mampir ke pemakaman untuk menyimpan abu jenazah ayahnya. Saat Pildo datang ke rumah Yun, dia ingat dengan abu jenazah yang dilihatnya saat itu. Karena itu, dia bergegas pergi ke pemakaman. Benar saja dugaannya, Pildo berhasil mencegat Yun lalu mengejarnya. Karena motornya terjatuh di sebuah ladang, Pildo berhasil menangkapnya. 위계약 공무집행방해 살인. Dia dibawa ke kantor polisi dan dijebloskan ke dalam sel tahanan. Setelah mendapat informasi Yun telah ditangkap, Choi justru menugaskan Nona Kang untuk membebaskannya. Meskipun dia telah membunuh Jung dan berniat membunuhnya, justru Choi ingin dia tetap datang kepadanya. Pildo meluapkan kemarahannya kepada Yun karena dituduh menyerang Kapten. Yun mengaku bukan dia pelakunya. 난 팀장님을 찌르지 않았어요. Apabila Pildo percaya kepadanya, Yun akan membeberkan semuanya. Terlanjur sangat kecewa, Pildo sudah tidak percaya lagi kepadanya. Setelah itu, Pildo lalu menginterogasinya karena ingin tahu nama aslinya. 네 진짜 이름이 뭐냐고. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Setelah mendekam di sel tahanan, Choi mengutus Nona Kang untuk menyampaikan pesannya kepada Yun. Sementara itu, Kapten Giho akhirnya siuman setelah cukup lama melewati masa kritis. Melalui Nona Kang, Choi ingin Yun bebas dan datang kepadanya. 나에게 와라. Selain itu, dia berikan serbetnya untuk menahan luka. Nona Kang minta Pildo untuk membawa Yun ke rumah sakit agar mendapat perawatan medis. Jika dia menolak, pengacara ini mengancam akan mempublikasikan kasus ini ke media yang bisa memperburuk citra kepolisian. Setelah mendapat informasi, Yun dibawa ke rumah sakit. 병원으로 출발했습니다. Choi langsung mengerahkan anak buahnya. Saat Yun sedang mendapat perawatan medis, Pildo ditelepon Kapten untuk datang. Yun ingat betul perawat di rumah sakit ini adalah wanita yang pernah diselamatkannya yang hampir tewas karena pengaruh narkoboy. Saat dokter itu lengah, Yun mencoba melepaskan borgolnya.
Kapten Giho akhirnya memberitahu bahwa Yun adalah putrinya detektif Dong Hun yang tewas 5 tahun lalu saat menyamar jadi anggotanya Choi. 넌이 본명이 송준수야, 송준수. Dia juga mengatakan bahwa Jung adalah pelaku yang menyerangnya. Yun bergabung dengan Choi untuk balas dendam kematian ayahnya, tapi Choi malah menipunya. Di saat yang sama, perawat ini membantu Yun agar menggunakan mobilnya untuk kabur. 저 연문으로 나가서 지하 2층으로 내려가요. Karena 3 polisi ini memergokinya, Yun terpaksa melumpuhkan mereka. Pildo berhasil menghentikan Yun yang berniat kabur untuk membunuh Choi. Setelah tahu semuanya, Pildo akan membantunya karena tidak mau Yun terbunuh sia-sia. 알았으면 비켜. Setelah tangan mereka berdua saling terborgol, tiba-tiba puluhan anak buah Choi menyergap mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beruntung, mereka berhasil lolos dari kejaran setelah mobil anak buah Choi terbalik. Pildo membawa Yun ke sebuah rumah milik temannya yang berada di tepi pantai. Setelah itu, Pildo mengobati luka di tangan dan perut Yun. Dia bercerita tentang ambisinya untuk menemukan pelaku yang membunuh adiknya. Tapi justru hal itu malah menyakiti dirinya sendiri. Pildo tidak ingin melihat Yun hancur karena dia menyayanginya. Dan setelah itu, Choi mengingat kembali kenangannya dengan Dong Hun sebagai teman dan sahabat sejati sebelum dia tahu Dong Hun seorang polisi yang sedang menyamar. Terungkap di sini, setelah menemukan pistolnya yang disembunyikan di dalam mesin tik, dia gunakan pistol itu untuk membunuh Dong Hun. Nona Kang meminta Choi untuk bersembunyi karena polisi akan segera menangkapnya. Tapi Choi menolak karena dia harus menyelesaikan urusannya dengan putri sahabatnya itu. Di pagi hari, Pildo yang terbangun mengira Yun telah pergi padahal dia sedang berjalan di tepi pantai. Mereka sepakat untuk menangkap Choi bersama-sama. Sementara itu, Nona Kang memilih kabur ke luar negeri karena meyakini organisasi Choi telah berakhir. Saat di lampu merah, Yun pasrah bahwa dia harus dipenjara karena kesalahannya. Tiba-tiba, Choi muncul menggunakan motor dan langsung menembakkan pistolnya tepat di kepala Pildo. Yun yang sangat terkejut memutuskan untuk kabur dan membawa pistolnya Pildo. Giho sendiri tidak menyangka akan kehilangan 2 anggotanya karena ulah Choi. 잡을 수 있습니다. Dendam Yun terhadap Choi makin bertambah setelah pria yang baru saja dia sayangi tewas di depan matanya. Dia mendatangi markasnya Choi dan langsung beraksi membantai mereka semua. Nalurinya sebagai gangster pembunuh yang sudah terlatih sekaligus seorang polisi jadi satu ancaman besar untuk musuh-musuhnya. Tidak ada yang bisa menghalanginya meskipun Choi dilindungi puluhan anak buah. Dengan sisa 1 peluru itu, Yun terus beraksi. Pengawal terbaik Choi membuat Yun kewalahan hingga terjatuh beberapa kali. Hingga akhirnya, dengan 1 peluru yang terakhir itu, Yun berhasil menghabisinya. Dia masuk ke ruangan Choi lalu menodongkan pistolnya. Tapi Choi tidak mau menggunakan senjatanya untuk membunuh Yun. Dia mengambil foto ayahnya yang sedang bersama Choi, lalu dia robek dan menyisakan foto ayahnya. Yun siap menjadi monster untuk membalaskan dendamnya. Pertarungan antara guru dan murid pun dimulai. Yun yang sudah kelelahan awalnya dibuat kesulitan untuk menghadapi Choi. Tapi dia ingat dengan trik yang diajarkan gurunya ini untuk menyerang titik vital. Meskipun sudah mendapatkan luka, Choi masih sanggup menyerang Yun hingga tidak berdaya. Namun ketika Choi akan menyerangnya untuk terakhir kali, Yun berhasil membalikan keadaan. Hingga akhirnya Yun berhasil membunuhnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.